Metode kanguru adalah tindakan keperawatan pada bayi prematur atau BBLR dengan cara meletakkan bayi pada dada ibu di mana kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu atau skin to skin contact. Manfaat perawatan metode kanguru yaitu bayi tetap hangat, stabilisasi frekuensi jantung dan pernapasan, mengurangi stres pada bayi sehingga berat badan meningkat lebih cepat, meningkatkan angka harapan hidup bayi, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, ibu lebih percaya diri dalam merawat bayinya, dan waktu hospitalisasi lebih pendek sehingga lebih cost efektif. Assalamualaikum Dok, waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Dr. Anwar yang bertugas jaga di Poli Anak hari ini. Atas nama Ibu siapa? Andi Afwani. Oh, Ibu Andi Afwani, orang tua dari pasien Andi Insar ya? Iya. Oh iya. Ya, Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Ya. Jadi ini kan anaknya kemarin masuk di inkubator karena berat badan waktu lahirnya tidak cukup 2.300 gram. Ya, jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa dibawa pulang, tapi karena keadaannya masih rawan, masih rentan untuk terjadi stres, jadi nanti saya sarankan untuk lakukan perawatan metode kanguru. Metode apa itu, Dok? Jadi perawatan metode kanguru itu nanti sebenarnya gampang sih, cuma kayak kita gendong anak tapi ada metode khususnya, yaitu ibunya harus atau yang menggendongnya bisa ibu atau bapak atau keluarganya yang lain menggendong, tapi pertama harus dibuka dulu pakaian dan adiknya juga dibuka pakaiannya, kemudian digendong. Jadi metodenya itu sebenarnya skin to skin dengan harapan supaya suhu tubuh dari ibu bisa berpindah ke adiknya supaya adiknya tidak kedinginan, karena kalau anak bayi dengan berat lahir yang rendah terus dia kedinginan atau hipotermi bahasanya, itu berbahaya. Ibu bersedia dikit? Boleh diajarkan ya, Dok? Oh iya, nanti saya ajak caranya. Iya. Pertama-tama minta ibu pasien untuk mencuci tangannya. Untuk persiapan bayi, yang pertama dilakukan adalah melepaskan seluruh pakaian bayi, melepaskan kain penutupnya, kemudian memastikan bahwa bayi hanya mengenakan popok, sarung tangan, dan kaos kaki. Dan pasangkan topi kepada pasien. Kemudian lakukan pengukuran suhu. Lalu setelah itu, ukur denyut jantung bayi menggunakan stetoskop pada ictus cordis. Sebelum meletakkan stetoskop pada tubuh bayi, pastikan stetoskopnya hangat agar bayi tidak terkejut. Kemudian lakukan pengukuran denyut jantung selama 6 detik dan hasilnya nanti akan dikalikan 10. Setelah memastikan bayi siap untuk dilakukan perawatan metode kanguru, lalu mulai dengan meminta ibu membuka pakaiannya dan membersihkan payudaranya terlebih dahulu. Ibu silahkan dibuka pakaiannya dan dibersihkan bagian dadanya. Ini Ibu. Kemudian letakkan bayi di dada ibu. Posisikan bayi di antara dua payudara ibu, kemudian kepalanya dipalingkan ke salah satu sisi dan sedikit ditengadahkan. Lalu pastikan tangannya dan kakinya tertekuk seperti kodok. Kemudian sebelumnya dipastikan bahwa bayinya menggunakan topi dan sarung tangan dan kaos kaki. Ibu, saya pasangkan ya. Pastikan ujung kain berada tepat di bawah telinga bayi. Kemudian silangkan ke belakang.
ke atas. Tekan harus ke depan lagi Bu. Nah itu seperti ini. Pastikan bayi bisa bernafas. Dan pastikan ikatannya erat agar tidak terlepas. Kemudian kita tinggal bagaimana Ibu? Nyaman kita rasa? Iya. Ibu untuk perawatan metode kangguru ini minimal 1 jam sehari. Bisa dilakukan lebih dari itu. Senyamannya Ibu sambil menggunakan metode kangguru ini Ibu bisa sambil memasak atau mengerjakan hal-hal yang kegiatan di rumah. Ya, terima kasih dok. Yeah. Berikut adalah posisi yang benar dalam perawatan metode kanguru. Kemudian perawatan metode kanguru bisa dilakukan oleh ibu dan ayah. Bagaimana kita rasa Ibu bisa pasang sendiri nanti di rumah? Ya bisa dok. Ini kayaknya nyaman. Cuman ini tadi kan kita buka baju. Nah, apakah kita bisa pakai kembali bajunya? Iya bisa kita pakai. Mungkin untuk saat melakukan perawatan metode kangguru bisa dipilih baju yang longgar dan mungkin yang diikat atau dikancing di bagian depan supaya lebih mudah kita pakai. Ini juga kalau misalnya tiba-tiba anaknya mau disusui bagaimana? Kita longgarkan saja ikatannya nanti, terus kita susui anak tak. Setelah itu pasang kembali dan eratkan kembali ikatannya. Ini sampai kapan ya dok? Untuk perawatan metode kangguru kan ini untuk bayi-bayi yang dalam keadaan yang kurang stabil atau beresiko untuk stres kembali. Jadi 1 minggu ke depan nanti Ibu datang lagi untuk periksa keadaannya anak tak. Terus nanti di situ baru bisa ditentukan sudah bisa dihentikan perawatan metode kangurunya atau tidak. Biasanya perlu beberapa waktu, mungkin 1 bulan 2 bulan. Dan selama perawatan metode kangguru perhatikan juga keadaannya anak tak, suhu tubuhnya terutama. Bisa pegang tangannya, kalau hangat itu normal aja, kalau misalnya dingin dan adanya lemas bisa bawa ke rumah sakit. Iya Ibu, jadi kalau misalnya nanti di rumah tiba-tiba anak tak kita rasa terlalu tinggi suhu tubuhnya, dia demam atau dia tiba-tiba dingin sekali badannya, atau dia tiba-tiba tidak menangis atau lemah, kita bawa cepat ke rumah sakit. Apakah itu ada sesuatu yang terjadi? Iya dok. Masih ada pertanyaan tak? Sudah tidak dok. Terima kasih ya dok. Iya. Saya permisi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Saya Dr. Anur yang bertugas dengan di Poli hari ini. Atas nama Ibu siapa? Andi Afwani dok. Ibu Andi Afwani. Orang tuanya pasien Andi Misar ya? Iya dok. Bagaimana nih keadaannya anak tak? Ya sudah lebih baik dok. Cuma ini saya agak kerepotan cara menyusui. Mungkin dokter bisa mengajarkan bagaimana cara menyusui yang baik. Sehari rutin gitu menyusui? Iya dok. Oh iya. Kemudian itu saya ajarkan caranya ya. Iya. Jadi untuk menyusui itu sebenarnya ada banyak modelnya, banyak metodenya. Bisa Ibu menggendong sambil menyusui sambil duduk atau sambil berbaring. Bisa juga dengan 1 tangan, dari kenyamanan tak saja. Tapi prinsipnya itu perutnya bayi harus menempel di bagian tubuhnya Ibu. Bisa di dada tak atau di perut tak. Terus untuk sebelum menyusui juga harus diperhatikan kebersihan, harus cuci tangan dan bersihkan dulu payudaranya Ibu sebelum menyusui. Terus untuk posisi mulutnya juga bayi, karena kan biasa itu ada ibu-ibu yang mengeluh lecet Iya dok. itu karena posisi menyusuinya yang salah. Jadi kalau sudah nih kita dapat posisi yang baik, bisa perhatikan mulutnya bayi saat menyusui.
Untuk posisi yang benarnya itu seperti ini. Saya kasih lihat di gambarnya nih. Iya, Dok. Seperti ini. Ini seperti ini yang benar. Jadi mulutnya harus terbuka lebar. Bibir atasnya harus menghadap ke atas dan bibir bawahnya harus menghadap ke bawah. Bukan cuma putihnya yang dia isap. Nah, kalau seperti ini yang salah, dia cuma di putihnya saja, itu bisa bikin lecet. Kalau misalnya lecet, nanti ibunya merasa sakit, tidak mau lagi menyusui anaknya. Iya. Itu yang banyak terjadi sekarang. Terus untuk prinsipnya juga, kalau misalnya kita menyusui, jangan cuma di satu sisi saja. Jadi misalnya yang pertama kita susui di sebelah kanan. Iya. Per 30 menit kita kasih pindah lagi, biar belum kosong yang sebelah kanan, payudara sebelah kanannya kita kasih pindah lagi ke sebelah kiri supaya tidak terjadi bendungan. Nah, itu kalau bendungan itu kalau misalnya ada satu payudara yang tidak digunakan untuk menyusui, tambah lama tambah banyak. Nah, itu bisa bikin infeksi, bisa terkumpul di situ, itu yang ngeri. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Saya permisi dulu. Ya. Gambar ini merupakan contoh gambaran yang tepat dalam posisi mulut bayi saat menyusui, yaitu mulut bayi terbuka lebar dan menutupi hampir keseluruhan dari areola mama. Kemudian posisi yang salah yaitu mulut bayi mencucu dan hanya mengisap pada puting ibu saja. ASI memiliki banyak manfaat untuk kesehatan bayi. Di antaranya yaitu ASI mengandung imunoglobulin sehingga bisa meningkatkan imunitas bayi dan mencegah bayi dari infeksi. Dan lebih cost efektif, juga bisa meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan bagi para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Dan apabila tidak mampu atau ada halangan, maka bisa disusukan kepada orang lain. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah untuk ibu dan anaknya. Demikianlah video dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.